sambungan hukum syarak yang 5 perkara. Jadi yang kedua ya, yang kedua ya, yang kedua hukum syariat yang kedua adalah haram. Haram artinya barang yang diberi pahala jika meninggalkan dia dan disiksa jika memperbuat dia. Jadi hukum syariat yang kedua dari 5 perkara adalah haram. Ya, haram bahasanya. Ya, haram. Kipan arti haram? Haram yang dalam ruang lingkup hukum syariat. Haram dalam artian ruang lingkup hukum syariat adalah geberi pahala menyedatinggai, geberi dosa menyedapubut. Yang kenyang haram dalam ruang lingkup hukum syariat. Yang haram benar, ya kan? Yang haram lagi kan? Kipan geberi pahala wate tak tinggal. Ya, kipan tak bayangkan contoh negeri di sini. Ya, contoh seperti main judi dan mencuri. Oh kada, mentulang mencuri aku. Seperti main judi dan mencuri. Main judinya nyo haram menurut hukum syariat. Ini kata apakah haram menurut hukum syariat? Nyo berarti kata fokus bud mukallaf, bud orang dewasa kan? Bud nyo bud. Maka main judinya menyedat tinggal gejok pahala. Ipan dah tinggal dadu berada semua hana ada puput. Ya, yang kenyang kebenan du dok tapi gejok pahala. Du berada dadu dapat turn back roda main judi dadu roda puput dapat dan kau gejok pahala. Dia berapa ada? Yang benar. Kemudian menyemen pulau mencuri lagi nyaci. Ya, saya tak ada menggok dan gerupuk kalau kita jeruk tu. Kita jeruk tu. Jadi tak ada mudah-mudahan gerupuk dah betul, beda cocok. Beri yang gerupuk pahala. Jawab kau tanya mana kan ada tapi gerupuk kau. Tengok betul ada cocok. Yang beda tahu punya. Mana dapat kaji kopi tu dah. Kena tengok gelawan ke. Karena menyahana ada puput. Bijok pahala yang kenyang kebenan hari. Oh tak puput, bijok dosa. Yang benar. Yang haram menurut hukum syariat. Di mana Pak? Oh benar. Oh iya betul. Yang untung nak katanya. Kadang-kadang dari ukur ikan kadang orang cuma juga. Tapi arahnya katanya dia kau nanti muncul lah. Memang yang fikir tak muncul ya. Cerita pun. Lagi jauh parah orang lagi yang silap kali muronya kan. Artinya tetap yang gejok pahala berarti orang yang tinggal pun harumnya di saat mula basah. Gimana? Karena godaan. Makna mula basah keberhadapan, keberpakaian, punya bahasa canggih jenuh itu na potensi untuk kubur. Ya,
Nah potensi itu puput. Tapi kebetulan harus puput. Ya, kena hidup pahala. Ya, lagi ada cerita orangnya kan? Lagi ada cerita orangnya. Nan main judi ron, judi online punya contoh kami pi. Judi online, hana bakal, hana HP. Yang hana potensi. Kalau lagi yang tinggal harum. Yang hana pahala tinggal harum. HP iPhone kan. Ya kan? Kod canggih HP. Data yang hana main judi online ron, hana bakal. Ya. Dosa. Yang kenyang dengan pegang hidup kan. Yang ada maksud rojo. Jadi potensi na dekat kembang napi. Waspadalah kan. Kejahatan bukan karena ada niat pelaku, tapi karena ada sebab kesempatan. Kesempatannya wadena. Nah ada pelaku harum. Yang kenyang itu. Ya pak kan. Gimana? Oh benar. Yang betul. Hai yang tak pegang penuh contoh kan. Mami tak peluang contoh, tak luang betul. Tak luang betul. Sebab menyenang kemauan kan pasti ada jalan. Kalau buat kebaikan, buat keburukan lagi nyanyi. Tenan rencana dengan hati gua pijunya. Kan? Ini contoh. Tapi lihat contoh-contoh yang lain. Lagi kita nyoba mesti kita silap je contoh je. Hai kan contoh teladan maksud kan? Ya intinya menyadar tinggal hidup pahala. Ketika kata jaro tu minta cok takok, kata jaro dalam NUD. Dan betul natanya hidup pahala. Yang harus menurut hukum syariat. Yang kan? Yang apa? Ya mana? Indal mula basah bil ma'asi. Ketika kita nyoba potensi berlaku maksiat dapat video pahala. Kemudian makruh, hukum syariat yang disebut adalah makruh. Ya, makruhnya kata bang dalam pertanyaan Bapak Usuf baru sepuluhnya nah. Ya, tambahan ada jauh belum Pak kan? Ya, mana tinggal Pak. Belum tinggal betul. Kipan makruh, hukum yang disebut di dalam syariat kebenaran makruh. Artinya, barang yang diberi pahala jika ditinggalkan dia dan tiada disiksa jika memperbuat dia. Ya, ini mangat makruh palsu. Ya, ini mangat bacun makruh kan? Ya, dibacun mengaji. Makruhnya adalah menyo dan tinggal tujuh pahala. Menyo berarti tak kubur. Hana gesiksa ataupun hana gejok dosa dan makruh. Menurut bahasa Arab makruhnya kariha, ya kan? Kariha artinya tidak suka. Makruhun yang tidak disukai bahasa Arab. Hana taharok yang hana tagala. Jadi syariat sebutnya hana gegala. Kan anak gelak. Tapi waktu dah puput, hendak tiga dok sisa. Hendak tiga dosa. Lagi tanya nak sikap anak tanya, ibu pun sebuah perkara hendak tak galak. Tapi hendak tanya ganjaran. Gara-gara puputnya tak pupurung penjajan, hendak tanya ganjaran satu yang benar dengan makruh. Ya, mencontoh ini beberapa pegang. Mencontoh ini kepegah yang bawa seumpama makan bawang mentah dan minum rupuk. Minum rupuknya pirko. Minum rupuk. Ya, jadi contoh tapajo bawang mentah. Hukum menurut syariat makruh. Hukum perbuatan menurut syariat. Kali hukum makan makruh. Ya, berarti menyerta puput na dosa. Hana dosa dapat juga bawang mentah. Tapi menyerta tinggal gejuk pahala. Yang kenyang hukum makruh di dalam syariat.
Kemudian minum rokok, pi rokok. Pi rokoknya hukum makruh. Menyetapi Nabi dok siksa hana. Menyetap tinggal Nabi dok pahala gejuk. Saya berat lagi dengan rokok. Oh, kalau piyo. Alhamdulillah bagus dengan piyo. Berarti nebutun natanya gejuk pahala. Ya, benci ke, ya kan? Tidak disukai di makna makruh. Ya, tak tinggal gejuk pahala. Ya, kan? Ya, menyedap puput hana gesiksa. Nya mana? Menyedap pegah kondusif, kondisional, jen jauh untuk itu kan? Ya, mana? Sabar lagi Nabi giyu katanya, seperti giyu diamond, artinya berkanan-kananlah kalian, ya kan? Jadi pukul kaputnya giyu munun dile. Ya, benar. Baru belahwi. Tapi pernah Nabi Pak Timro duduk dengan sahabat bercerita tentang masalah mimbar kerjaan 3 orang kiamat berada di sisi sebelah kiri Arash. Ya, sedangkan mimbar Nabi Ibrahim berada di sebelah kanan Arash. Sehingga inan Nabi Guyu berada di sini mengundur-undur. Tapi mimbar kerjaan pekan belahwi. Jadi katanya oleh sahabat, ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai pilih dawi di barno doro kiamat. Ditanya oleh Rasulullah. Pakai mimbar Nabi Ibrahim dahulu. Video oleh Nabi menyewa mimbar dahulu dan arah dan malam surga. Menyewa mimbar dawi dan arah dan malam surga. Maka itu pilih arah belanan. Maka sosok maklum mungkin yang tidak dulu. Ya, kali tadi kan. Jadi ada kondisif, ada kondisional, mungkin dari janji, lelah hal-hal contoh-contoh. Yang intinya tetap perbuatan makruhnya hana gegala. Tapi itu kondisional. Kemudian menyemurung yang mampu tinggal, alhamdulillah yang merupakan pahala. Ya, maka membeda kan haji dapat maji, cikun tanya orang Nabi kan, yang hanjut, beda kau sama orang Nabi, itu kan. Yang Nabi hendak tambah lagi tanya, Nabi kepilih bagi menan karena ada sisi tujuan sendiri untuk selamat kita sepatutnya perleta pertolongan kita untuk kiamat. Kemudian yang hukum yang tepat hukum syariat. Kemudian hukum yang terakhir dalam syariat kebenan dengan mubah, yaitu yang kelima. Mubah tersebut menyebahasa katanya boleh. Ya, boleh. Nyo hampir serupa dengan jawaz dalam hukum akal rohnya. Juz, ya kan? Ya, menyemubah lagi nyanyi. Baha, yabihu. Mubah itu dibolehkan tadi. Ya, jid mentang menurut hukum syariat. Mengerti secara definisi kipan arti harus, iaitu barang yang tiada diberi pahala jika diperbuat dia dan tiada disiksa atas meninggalkan dia. Jadi mubahnya tak puput hana gejuk pahala, tak tinggal hana gejuk siksa. Yang mubah menyejawas dalam hukum akal rojan jud gepuput atranya oleh Allah Ta'ala, jud hana gepuput nyan ba'bud Allah Ta'ala guna dalam akal tanya mana nyo mubah ba'bud tanya akan bud Allah Ta'ala. Ya, beda hukum syariat hukum akal kan. Ya, menyebut tanya mubah gimana jud tak puput jud hana, artinya tak puput hana gesiksa, tak tinggal hana berdosa. Juga sebaliknya, tak tinggal berarti hana mubahala, tak puput hana gesiksa. Ya, sama yang mubah. Punya contoh ini perkara apa kan? Seperti makan dan minum.
contoh kita harus nak pegang kan. Makan dan minum. Kena orang kan berarti hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kan? Orang tercerna memang penting pertanyaannya. Dia dah jawab tangkap. Sebenarnya makan untuk hidup. Bahkan karena makan dan minumnya ubah. Jid dapat jauh jid hana. Maka menyehana tak mengerti hukum syariat yang dia pegang orang yang hana hukum umpama contoh ji, sehingga orang le menyesal dan le merasa sia-sia. Umur yang tegak, umur yang panjang, tubuh yang tegak kan. Tapi jid orang merasa galau putus asa sehingga hana manfaat. Bahkan karena tak pakai silat untuk dasi demo. Tanyo merasa menyesal setidaknya hana manfaat. Tak pakai barang untuk dakwah okey. Tanyo merasa kurang manfaat barangnya. Bahkan bukan bak porsi dro tanyo. Sehingga sering merasa galau, putus asa, udip yang diuji oleh Allah hana manfaat. Coba pakai umur yang diuji oleh Allah. Illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku kata Allah. Jadikan silat untuk kau okey, barang untuk kau tak guru kan, tak guru. Yang berada manfaat. Maka perkara yang dibolehkan oleh Allah Taala menjadi apa kono, hana kesiksa dan yang hana ada baju, hana kesiksa dan yang hana ada baju. Jadi menanci, menyedar tinggal bagi hana kesiksa, menyedar baju, hana cik tujuh pahala, yang ubah, yang ubah. Tapi berbeda di saat kondisi kondisional kita berguna kondusif kan, menyadanya bertujuan putra pun nyobaik jemaah tengok sebuah masjid. Enggak beda, beda je pun. Tak pada ada pohon berjumpa bela kan, beda dalam masjid tu pun. Beda. Enggak beda. Jadi kesan pertama, kan, lagi iklan parfum, kesan pertama karena niat, maka niat cukup penting kan. Lagi ke dalam hadis cerita seperti niatul mukmin khairun min fi'li, lihnya yuwa kini bak kafi niat orang mukminnya lebih baik daripada bunuh kafi. Orang mukmin mendam geni, maksudnya sahabat kerencana dengan pupuk sebuah perkara hantam empat awal pupuk oleh sahabat Nabi tapi hendak kita sahabat Nabi yang kafir. Nabi dan sahabat jika kafir mana tidak pernah sampai kan secara istilah ini kan sahabat awal pupuk oleh yang kafir. Kadang-kadang mengunci Nabi galak dengan Nabi. Jadi membuat dia sahabat orangnya yang mukmin jadi ikut Nabi. Ini kata lebih hijrah daripada putawanya. Gitu nama ni kan? Ini mengatakan baru Islam. Yang kembali dalam kuno. Maka tetap pada hukum dasar. Makanya dah pegang hukum dasar. Makan dan minum tidak berpahala dilakukan, tidak berdosa ditinggalkan. Tapi berbicara niat, innamal a'malu binniyat. Itu yang membuat kita bisa berubah kondisi. Kan? Semuanya ini hukum dasar. Maka yang boleh dapatkannya hukum dasar. Jadi mangat ada kategori hukum dasar kan. Jadi hana mendawa, hana tampung tayo, hana tak boleh orang rukuk, apa hukum boleh tapi rukuk tayo kan. Yang tak dawa putra hukum dasar madu. Hana tak orang-orang yang baju bawah 4,000 boleh dekat bawah 3 yang boleh baju bawah. Jadi hana tahu dawa lagi yang pakai karena ada hukum hukum dasar. Ini pentingnya mengenal hukum syarak. Hukum syarak secara dasar. Pada bawah 5 perkara. 5 perkara. Nyok ada perbedaan. Bahkan perlena pegang hukum syarak dalam elemen etika. Karena kalau pegang etika, yang bahawa untuk menyempurnakan etika tauhid iman kepada Allah Taala, seorang itu harus mesti mengetahui dahulu hukum akal dan hukum syarak, itu syariat. Hukum akal yang hebat perkara, hukum syariat nyo berarti 5 perkara.
kami. Ya, sebelum datuk, ya, saudara kira-kira kadang yang ke PR, ya, kan? Ke PR sama-sama